Sebenarnya kita sering nggak sadar kalau sudah menerapkan algoritma pencarian linear ini di kehidupan kita. Contohnya, kalau kita lagi cari artikel di Google, biasanya kita baca satu persatu hasil pencarian dari atas ke bawah sampai ketemu artikel yang dicari. Nah, seperti ini contohnya. Contoh lainnya, kalau kita mau posting foto dari galeri ke Instagram, kita scroll dari atas ke bawah foto-foto yang mau diposting, terus klik post. Proses ini sebenarnya adalah penerapan algoritma pencarian linear. Semua algoritma pencarian punya konsep dasar yang sama, yaitu query dan koleksi. Query itu spesifikasi untuk pencarian. Semakin spesifik query kita, semakin akurat hasil pencariannya. Contoh dari query, misalnya cari baju kemeja lengan panjang atau cari sepatu pantofel ukuran 42. Sedangkan kalau koleksi, itu kumpulan data-data yang jenisnya sama. Data-data di dalam koleksi inilah yang akan kita telusuri satu persatu nanti. Contoh dari koleksi yaitu buku-buku di perpustakaan, mobil-mobil di parkiran, atau file-file foto di dalam folder. Contoh algoritma, misalnya mencari buku tentang algoritma dan pemrograman di perpustakaan. Nah, buku-buku tentang algoritma dan pemrograman itu adalah query, sedangkan buku-buku di perpustakaan itu adalah koleksi. Tahu tentang algoritma dasar ini sangat penting. Membuat program bisa jadi mudah kalau kita paham algoritma dasarnya. Misalnya, kita mau cari buku dengan judul algoritma dan pemrograman, maka algoritma dasarnya adalah 1. Periksa buku satu persatu dari awal sampai akhir. Setiap satu buku yang kita periksa, lakukan seperti berikut. Pertama, apakah judulnya algoritma dan pemrograman? Kalau iya, ambil bukunya, proses selesai. Kalau enggak, lanjut buku berikutnya. Nah, kalau semua buku sudah diperiksa, tapi nggak ketemu juga, berarti memang nggak ada bukunya, proses selesai. Nah, kalau kita paham algoritma tadi, kita bisa buat flowchart untuk algoritmanya. Kita perlu membuat flowchart biar kita mudah membuat programnya. Tentunya kamu harus tahu cara membuat flowchart, jangan asal buat. Algoritma dalam bentuk teks nggak bisa menggambarkan secara rinci aliran proses yang ada. Makanya kita perlu visualisasi tentang algoritma tadi menggunakan flowchart. Yuk, kita ubah algoritma tadi jadi flowchart sederhana. Perhatikan flowchart berikut. Gak semua yang ada di flowchart ini ada di algoritma tadi. Perhatikan proses pertama. Ada deklarasi dan inisialisasi. Tapi di algoritma kita tadi gak dirincikan kan? Nah, inilah gunanya flowchart. Harus rinci. Sebenarnya flowchart ini belum pas. Kenapa? Karena masih ada aliran yang terputus. Inilah kenapa kita perlu membuat flowchart. Kita akan tahu kalau ada proses yang putus atau proses yang buntu. Makanya, kita perlu memperbaiki flowchart tadi supaya semua proses tersambung dari awal sampai akhir. Nah, berikut flowchart yang sudah saya perbaiki. Perhatikan simbol yang berwarna hijau. Itulah proses-proses baru yang perlu ditambahkan supaya flowchart kita tersambung dari awal sampai akhir. Sampai di sini, kita sudah bisa membayangkan programnya akan jadi. Karena semua proses tersambung dengan baik.
Tapi dengan flowchart seperti ini butuh usaha sedikit lagi untuk dijadikan program. Apa itu? Ya, kita butuh flowchart yang lebih rinci dan lebih teknis supaya lebih mudah dijadikan program. Bahasa yang dipakai sebaiknya mendekati bahasa program atau pseudocode. Semakin teknis flowchart yang dibuat, maka semakin mudah untuk dijadikan ke programnya. Berikut model flowchart yang lebih teknis. Silahkan lakukan perbandingan antara flowchart sebelumnya dengan flowchart teknis ini. Nah, dengan flowchart teknis ini, kita baru bisa tahu dengan jelas gimana proses algoritma pencarian linear dimulai. Apa saja variabel yang dibuat, serta apa saja hasil yang akan muncul. Perhatikan lagi flowchart yang sudah kita buat sebelumnya. Dari situ kita bisa langsung membuat satu persatu coding Java-nya. Pertama, deklarasikan koleksi dan query. Ini koleksi. Nah, anggap saja ini adalah judul dari bukunya. Oke, segini aja. Berikutnya kita bikinkan query. Query adalah judul yang akan kita cari. Misalnya C. Selanjutnya, kita menentukan urutan buku yang akan dicari pertama kali. Ini codingnya. Nah, proses berikutnya adalah sebuah looping. Looping ini akan berhenti kalau nggak ada lagi buku berikutnya. Di coding, kita buat jadi seperti ini. Di dalam blok perulangan tadi, kita sisipkan skrip selanjutnya untuk mengeluarkan buku satu persatu sesuai urutan. Selanjutnya, kita tambahkan coding untuk memeriksa apakah buku yang kita keluarkan tadi judulnya seperti yang di query atau tidak. Kalau iya, maka kita munculkan pesan buku ditemukan. Nah, kalau tidak, kita lanjut kepada urutan berikutnya. Terakhir, kalau semua buku sudah diperiksa tapi nggak ada yang sesuai, maka kita tampilkan bahwa buku nggak ditemukan. Nah, jadi programnya. Inilah skrip yang akan kita buat. Kita akan jalankan.
Apa yang kita bahas tadi baru sekedar implementasi sederhana dari algoritma ini. Ada beberapa isu yang perlu kita perhatikan, antara lain, yaitu 1. Urutan pencarian. Pencarian linier nggak selalu dimulai dari urutan pertama. Jadi, perlu tahu gimana cara pencarian dari urutan terakhir. Yang kedua, data tidak ditemukan. Apa karena query yang salah? Atau data memang tidak ada? Atau koleksi yang kosong? Yang ketiga, pencarian lebih dari satu. Gimana kalau hasil pencarian lebih dari satu, misalnya mirip kayak Google? Yang keempat, model data. Gimana kalau mencari alamat rumah, mencari baju, sampai mencari jodoh? Nah, dengan begitu, coding yang dihasilkan bisa berbeda dari sebelumnya. Untuk itu, kita akan bahas lebih detail pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.